Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnianti, NIM 1901030018. Di sini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran matematika sebagai tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama adalah pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang pertama, apa itu pengertian pengukuran? Secara singkatnya, pengukuran adalah suatu proses penentuan atau pengumpulan data secara sistematis, baik itu mengenai luas atau kualitas. Nah, pengukuran ini dijelaskan dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Yang kedua adalah penilaian. Penilaian yaitu suatu kegiatan yang membandingkan sifat atau objek untuk diambil keputusan sesuai dengan ukurannya. Nah, hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Nabi berkata, "Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap, dan hiasilah dirimu sekalian, karena adanya sesuatu yang lebih luas dan besar, dan sesuatu yaitu meringankan hisap di hari-hari orang yang bermuhasabah di atas dirinya ketika di dunia." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah pengertian evaluasi. Evaluasi sendiri adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi terkait sejauh mana keberhasilan dan kelemahan suatu program yang telah dicapai. Nah, evaluasi ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 14 yang artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Selanjutnya adalah tentang fungsi evaluasi, tujuan evaluasi, kedudukan evaluasi, prosedur evaluasi, dan ruang lingkup evaluasi itu sendiri. Nah, yang pertama adalah fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yang pertama sebagai alat seleksi. Artinya, ketika sekolah akan menerima siswa sebagai peserta didik baru, maka akan dilakukan seleksi sebagai tolak ukur apakah calon siswa ini dapat diterima atau layak masuk ke sekolah tersebut. Nah, yang kedua adalah sebagai alat pengukur keberhasilan. Maksudnya pengukur keberhasilan ini apakah program pembelajaran, metode, dan lainnya itu sudah berhasil atau tidak dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah sebagai alat penempatan. Penempatan maksudnya di sini layak atau tidakkah siswa ini masuk ke misal kelas IPA atau masuk ke kelas IPS. Nah, selanjutnya adalah sebagai alat diagnostik. Maksudnya sebagai alat diagnostik di sini kita mengukur apakah dari pengevaluasian ini terdapat kekurangan atau kelebihan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama adalah sebagai alat seleksi, yakni untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Nah, yang kedua, evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik,
yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Nah, yang terakhir sebagai alat penempatan, yakni untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga adalah kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebelum kegiatan belajar mengajar, yakni sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah, meliputi calon siswa, yaitu input mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik untuk pendidikan tertentu. Yang kedua adalah selama kegiatan belajar mengajar, yakni sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pembelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga sesudah kegiatan belajar mengajar, yakni sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam memahami konsep matematika. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi yang pertama yaitu tahap perencanaan atau planning, meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Nah, tahap perencanaan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi seperti aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Nah, yang ketiga, menentukan yang digunakan. Misalnya apakah itu tekniknya tes atau non-tes. Nah, yang keempat, menyusun alat pengukur yang akan digunakan seperti butir soal. Nah, adapun butir soal ini harus valid dan reliable. Nah, yang terakhir adalah menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi belajar mengajar. Yaitu kegiatan evaluasi dapat dilakukan secara formatif dan sumatif. Selanjutnya adalah prosedur evaluasi. Nah, prosedur evaluasi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data atau collecting, yang terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Yang kedua, tahap verifikasi data atau verification, yang artinya suatu proses pembuktian kebenaran suatu teori, konsep atau hipotesa, dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin atau lainnya yang sesuai dengan tujuan dari tahap verifikasi data tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tahap analisis, yaitu tahap analisis ini terdapat 2 pilihan, dengan analisis statistik atau non-statistik. Untuk data kuantitatif menggunakan teknik analisis, sedangkan data kualitatif apabila diolah dengan analisis statistik maka harus ditransformasi dulu menjadi data kuantitatif. Nah, yang terakhir adalah tahap penafsiran atau interpretation, yang dimaksudkan sebagai pernyataan atau keputusan hasil evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup evaluasi. Nah, yang pertama adalah komponennya. Di mana komponennya? Yang pertama, evaluasi program pengajaran, yakni tujuannya, isi program, strategi belajar mengajar yang akan dilaksanakan nantinya. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Evaluasi proses pelaksanaan pengajaran ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah kesesuaian pembelajaran dengan program pembelajaran.
Nah, yang kedua kesiapan siswa dan guru. Yang ketiga, minat dan keaktifan siswa. Yang keempat, komunikasi dua arah. Nah, yang terakhir, dorongan dan motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, komponen yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar, yakni seberapa jauh target pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup evaluasi dalam pembelajaran matematika. Yang mana itu? Yang pertama, objek evaluasi, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pengajaran matematika. Titik pusat pengajaran. Nah, titik pusat pengajarannya ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memasukkan atau input, yaitu calon siswa yang akan diinput. Nah, yang kedua, proses, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, prosesnya ini dibagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama, kurikulum, yang kedua, materi, yang ketiga, metode, yang keempat, cara menilai, yang kelima, media, yang keenam, sistem administrasi, yang ketujuh, guru, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah keluaran atau output, yakni tingkat pemahaman siswa atau sejauh mana sih siswa ini ngerti terhadap materi yang sudah diajarkan. Nah, ruang lingkup yang kedua adalah ciri-ciri evaluasi. Nah, ciri-ciri evaluasi yang pertama adalah evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa secara tidak langsung. Nah, bisa dilakukan saat proses belajar mengajar. Nah, yang kedua adalah pengukuran menggunakan atau bersifat kuantitatif seperti simbol dan angka. Kemudian dianalisis menggunakan metode statistik, lalu diberikan interpretasi secara kualitatif. Yang ketiga, pada kegiatan evaluasi hasil belajar umumnya digunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Nah, yang keempat, prestasi yang terbilang relatif. Dan yang terakhir, kegiatan evaluasi hasil belajar sulit dihindari terjadinya kekeliruan hasil belajar. Nah, ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika yang ketiga, yaitu evaluasi program pendidikan, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara rasional. Cara ini biasa dilakukan sebelum suatu program dilakukan. Nah, yang kedua, secara empirik, yakni berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Yang keempat, evaluasi hasil belajar tes dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau sesudahnya, baik dengan tanya jawab. Nah, yang terakhir dari ruang lingkup evaluasi adalah evaluasi hasil belajar non-tes. Titik beratnya adalah bidang efektif seperti sikap dan minat siswa terhadap pelajaran matematika. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dan penerapan penilaian autentik. Nah, penilaian autentik itu sendiri penilaian dilakukan secara bermakna, menyeluruh, dan berkesinambungan, serta berlandaskan pada kurikulum 2013 dengan dasar Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, yaitu penilaian autentik itu sendiri. Nah, penilaian autentik atau authentic assessment menurut Pusat Kurikulum 2019 merupakan proses serangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian,
pelaksanaan berkelanjutan. Nah, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Nah, adapun jenis-jenis penilaian autentik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau yang disebut dengan kognitif. Nah, ranah kognitif mencangkup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Nah, pada penilaian kompetensi pengetahuan dapat diuraikan menjadi beberapa hal. Yang pertama, instrumen tes tulis. Ini berupa soal pilihan ganda, soal isian, jawaban singkat, benar atau salah, menjodohkan, dan soal uraian. Yang kedua, instrumen tes lisan. Berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh guru. Nah, yang ketiga, instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas yang diberikan. Nah, pengelompokan level kognitif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengetahuan dan pemahaman level 1 atau lower order thinking skill atau LOTS, di mana LOTS ini yaitu level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencangkup dimensi proses berpikir, mengetahui, dan memahami. Nah, ciri-ciri soal pada level 1 ini mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Yang kedua adalah aplikasi level 2 atau MOODS. Nah, level kognitif aplikasi mencangkup dimensi proses berpikir, menerapkan atau mengaplikasikan. Nah, ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan, di mana mengukur kemampuan ini yaitu menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Nah, kemudian menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Aplikasi level 3 atau HOTS. Nah, di mana HOTS adalah level penalaran yang merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi dalam memecahkan masalah-masalah yang diberikan dalam bentuk kontekstual, yaitu situasi nyata yang tidak rutin. Nah, level 3 ini mencangkup dimensi proses berpikir, menganalisis, dan mengevaluasi serta mengkreasikan. Nah, apa sih HOTS itu sendiri? HOTS atau Higher Order Thinking Skill merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, istilah ini pertama kali muncul sebagai salah satu buah pikir seorang psikolog pendidikan Amerika, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Nah, salah satu kontribusi beliau untuk pendidikan terbit pada tahun 1956 melalui buku
bukunya, yaitu Taxonomy of Educational Objectives, atau bisa disebut dengan taksonomi tujuan pendidikan. Nah, yang intinya buku ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan memiliki 3 aspek utama, yaitu kognitif atau pengetahuan, efektif atau emosi dan sikap, serta psikomotorik atau aktivitas fisik. Nah, kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, HOTS ini sendiri mengukur beberapa kemampuan. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, sekarang bagaimana karakteristik soal HOTS ini? Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. The Australian Council for Education Research atau ACE berpikir tingkat tinggi merupakan proses di mana proses ini meliputi menganalisis, merefleksi, memberikan argumen, menerapkan konsep pada situasi yang berbeda, menyusun, dan menciptakan. Kemudian mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ini meminimalkan aspek mengingat dan memahami, termasuk diantaranya yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, yang kedua, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Yang ketiga, berpikir kreatif atau creative thinking. Keempat, kemampuan berargumen atau reasoning. Dan kelima, kemampuan mengambil keputusan atau decision making. Nah, karakteristik yang kedua adalah berbasis permasalahan kontekstual, di mana permasalahan kontekstual ini yaitu asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang bertujuan untuk siswa mampu menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas. Nah, hal-hal yang diperlukan dari basis permasalahan kontekstual yaitu kemampuan menghubungkan, menginterpretasikan, menerapkan, dan mengintegrasikan. Nah, yang selanjutnya adalah stimulus menarik, yaitu stimulus adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dalam mengatasi suatu masalah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut pada proses belajar mengajar di kelas. Nah, pada dasarnya menuntut adanya yang baik dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Nah, stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca oleh siswa, atau isu-isu yang sedang mengemuka. Nah, karakteristik soal HOTS selanjutnya itu tidak familiar, artinya terkesan baru dan belum pernah dilihat. Kemudian kembaruan, berkembang atau berubah-ubah. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.